hampir semua presiden Indonesia tuh Gemini. Kadang nggak tahu maunya apa atau nggak tahu maunya siapa. Mereka nggak tahu musuh sebenarnya itu Aquarius. Kalau kamu mau curhat sama Cancer, mereka tuh bakalan dengerin banget. Karena kalau Scorpio sama Cancer tuh abis. Katanya zodiak favorit warga ya, yang menghancurkan Mesir itu The Scorpion King. Cukup. Cheers dulu. Asik. Gimik. Padahal sirup marja. Ya, kembali lagi di Studio Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede. Apa sih yang gede? Sih. Bobot Nih, mungkin yang dimaksud itu adalah ukurannya. Tuh ya. percaya. Kali ini saya sudah bersama bintang tamu yang ini tuh mungkin kalau kalian suka nongkrong di Jakarta Selatan, di Brooklyn, di Zodiac, di Falls Senopati, di Hotel Monopoly, sebutin semua tempat gaul Jakarta Selatan, pasti kalian suka ketemu yang namanya Adelia Intan Laksono. Tepuk tangan untuk Adel. Adel nih dengar-dengar udah jadi duta Jakarta Selatan. Enggak ada. Bener. Bang, bukannya kamu duta Jabodetabek ya? Aku duta Ciledug. Ciledug. Tuh awas ntar kayak boleh tahu apa sih ini apa? Sekaligus placement ya. Keren banget. Oke, Del, sekarang sibukannya apa sih? Oke, boleh perkenalkan diri banyak teman-temannya. Gue sering lihat nih di acara-acara nih di gigs nih. Ini Kesibukannya overthinking doang lagi. Overthinking. Apa lah yang dipikir akhir-akhir ini? Banyak sih. Mikirin apa yang harus dipikirin. Contoh Apa ya? Ntar pulang dari sini tuh gimana? Mikirin kenapa catatan dari bagus banget. Enggak sih, kayak sekarang lebih lagi sibuk freelance aja sih. Sebagai copyright. Banyak deh teman-teman gue tuh yang bilang enak banget jadi copywriter ya, cuma nulis-tulis doang. Coba. Bagus kalau menurut kami gampang, lakukan. Coba. Tapi jadi copywriter tuh apa sih yang harus dia dibutuhin sebagai kayak atau menjadi copywriter, apa sih aku harus ngapain sih? Aku harus mempelajari apa sih? Aku harus harus aware sama banyak tren. Pasti harus sering-sering baca. Sebenarnya nggak perlu baca buku yang gimana, tapi kayak baca brand yang mau dipegang tuh apa, produk yang mau dipegang tuh apa, atau kayak approach komunikasi yang mau dipakai itu di mana. Terus sebenarnya harus perbanyak wawasan umum aja sebelumnya. Banyak bikin trends, kayak tahu soal type culture. Gila, ternyata tuh udah cuma ambisius doang guys. Kayak lu tahu target lu gitu. Ketika lu ngomongin target A, lu harus mempelajari A juga nih, cara ngomongnya gimana, cara dia mau bacanya gimana. Harus culture. Gila. Tapi ada lu juga dikenal sebagai ahli Gak ahli. zodiak, apa sebutannya? Zodiak spesialis. Zodiak enjoyer. Tapi itu awalnya gimana? Apa ketertarikan lo sama dunia perzodiakan dan lo belajar di belajar di mana sih? Kau belajar di? Sebenarnya nggak belajar juga sih, lebih ke kayak di beberapa tahun ke belakang kan, kalau kita bicara soal Jakarta sentris, Yes. Pasti sering banget nemuin kayak kenalan sama orang misalkan, hai gue Adel, oh iya salam kenal, zodiak gue apa gitu. Itu salah satu pertanyaan pertama yang ditanyain gitu. Terus dulu tuh sebenarnya nggak seberapa tertarik gitu loh, karena kayak udah gue lahir tanggal segitu, bulan segitu, tahun segitu, ya udah gue nggak mau tahu juga zodiak gue tuh apa, gue tuh orangnya kayak gimana berdasarkan zodiak. Cuma lama kelamaan karena itu kedengeran terus kayaknya memang relevan,
jadi kepo gitu loh, jadi kepo pengen tahu. Oh, emang kenapa sih sama Gemini? Emang kenapa sih sama Scorpio? Emang kenapa sih Sagittarius gitu? Yeah. Jadi lebih ke kayak nggak yang wah gue nggak mau nih teman sama gini, gue nggak mau nih baca Scorpio, cuma lebih ke itu bisa jadi bahan pembicaraan aja sih. Buat buka topik aja sih. Iya, icebreaker aja sih. Tapi tau gak, ini fact banget karena aku punya temen, aku punya temen orang HR gitu. Terus dia bilang kayak, "Duh, ini kalau kerja kayak gini jangan stop you. Ini Virgo gak bisa nih kerja kayak gini nih gitu. Ini aku sehari cari orangnya Leo ya. Cari ntar orangnya yang Capricorn ya. Ada loh orang-orang yang kayak gitu. Itu tanggapanmu gimana Bel soal itu? Sebenarnya sih mungkin lebih kayak, jadi setiap orang kan punya nature-nya masing-masing ya. Betul. Punya karakteristik awal masing-masing. Cuman ini tuh cuma jadi faktor pendukung aja gitu. Misalkan memang orangnya karakternya kerja keras tapi kayak misalkan dia Scorpio atau Leo gitu, keras kepala banget. Jadi kayak wah ini belum tentu bisa jalan bareng gitu, lebih kayak gitu aja. Bukan soal bekerja, lebih ke mungkin sekelilingnya. Lebih kayak social living kan mah. Jujur aku tuh termasuk orang yang enjoy membahas soal zodiak. Cuman banyak banget teman-teman yang sulit untuk menerima gitu kayak zodiak loh. Ada Aja sih. sih. Apa kayak gitu sih? Iya, itu kan cuman bukan omongan yang general atau yang lebih ke diplomatis kah atau apa. Jadi orang bisa mengagree terhadap itu gitu. Jadi makanya orang-orang banyak yang tanda kutip tidak percaya dengan zodiak gitu. Ada malah betul ini hanyalah itu bulan-bulan doang atau gimana. Tanggapan Adel gimana tuh? Paling cukup enjoy dengan zodiak. Sebenarnya balik lagi sih, semua orang kan punya apa ya, preferensi masing-masing. Ada yang preferensinya suka ngebahas zodiak, ada yang kayak nggak percaya, nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma jangan sampai apa ya, kepercayaan terhadap zodiak, kepercayaan terhadap hal-hal yang kayak golongan darah, MBTI, bla 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 tuh mengganggu penilaian yang memang harusnya based on karakteristik seseorang. Itu cuma jadi faktor pendukung gitu. Oh, si A anaknya gini, terus pantas aja ternyata dia juga Sagittarius atau dia Gemini gitu. Itu cuma jadi faktor pendukungan pelengkap aja sebenarnya. At the end of the day, balik lagi ke karakteristik orang-orang tersebut juga masing-masing di mana. Iya. Oh, benar juga. Tapi apakah zodiak itu valid sebagai faktor pendukung? Kalau yang setahu aku sepengamatan aku yang aku sempat baca-baca, menurutku cukup valid karena itu kan diukur dari kayak rasi bintang saat kita lahir di mana, terus ada posisi planet apa dan di mana, matahari itu di mana gitu. Karena secara saintifik itu pun bisa dibuktikan gitu loh, dari kayak posisi bumi sama bulan tuh lagi ada di mana pada saat kamu lahir, matahari itu ada di mana. Menurutku jauh lebih believable daripada MBTI in my opinion ya. Karena MBTI itu kayak itu kan sets of questions, sets of quizzes yang kamu harus isi. Bisa jadi tahun depan MBTI kamu berubah pada MBTI kamu yang sekarang gitu. Karena balik lagi gimana cara kamu approach pertanyaan-pertanyaan tersebut, gimana kamu jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Aku nggak bilang kamu kalau dari zodiak tidak ada perkembangan perubahan kayak karakteristik atau apa, pasti semua orang kan berubah gitu. Tapi aku lebih nyaman untuk membahas soal zodiak dibandingkan yang lain karena aku merasa itu masih bisa scientifically proven. Gitu. Boleh kasih contoh nggak yang Adel tahu aja gitu? Ya, misalnya kenapa zodiak ini seperti ini dan alasannya kenapa, provennya tuh apa gitu. Contoh aja yang kamu tahu aja. Contoh yang paling gampang aja ya, yang hampir semua orang tuh tahu bahwa hampir semua presiden Indonesia tuh Gemini. Why? Karena Gemini sendiri mereka tahu gimana caranya
people pleasing, terus gimana caranya menyampaikan agenda-agenda tersalurmu mereka untuk kayak gue harus cari pendukung gue nih, gimana caranya ya. Tapi memang nggak bisa di apa ya, generalisir juga kayak itu kebetulan doang. Well, mungkin kebetulan, cuma untuk punya beberapa presiden yang zodiaknya sama tuh agak gimana ya kalau untuk kebetulan doang kayak gitu. Bener. Tapi kenapa sih? Maksudnya tadi kan Anda sempat bahas soal kayak soalnya saat kita lahir ada rasi bintang apa, ada matahari kayak gimana, bulan kayak gimana, dan kayak gimana, dan itu pengaruhnya kayak gimana gitu mungkin ke sekitar kita saat kita mau lahir gitu. Mungkin bisa jawab kenapa sih Gemini seperti itu, apa sih menyebabkannya gitu? Ada alasan itu. Kalau aku sendiri sih belum sedalam itu ya soal astrologi dan segala macam, cuma memang kalau orang-orang bilang kayak zodiak yang paling dibenci itu emang Gemini, zodiak yang emang harusnya nggak ada tuh Gemini, tapi sebenarnya mereka nggak tahu musuh sebenarnya itu Aquarius. Ya itu kenapa ya? Nggak tahu kenapa, mungkin karena memang itu tadi Gemini itu people pleaser banget. Jadi banyak orang yang ngerasa anjir ternyata gue gak spesial di hidupnya dia, ternyata memang ada gue 1, 2, 3, ada 4 dan 5 yang lainnya yang diperlakukan sama Gemini. Karena balik lagi memang mereka nature-nya friendly dan people pleaser gitu. Jadi at the end of the day harus ditarik bahwa lo gak bisa expect apa-apa dari manusia apapun zodiaknya gitu. Tapi memang karena nature mereka seperti itu, banyak orang yang ngerasa dibohongi aja sih sebenarnya. Jangan bukan berarti semua Gemini jahat. Wah, tentu jauh. Don't go there. Oke. Wow. Oke, wah ini seru banget ya kan bahas zodiak tuh. Ada 12 zodiak. Dengar-dengar ada zodiak baru tuh apa sih? Itu tuh sebenarnya zodiak yang ngegeser Sagittarius gitu. Jadi setelah Sagittarius ada satu zodiak lagi, terus Capricorn. Tapi walaupun itu kan beritanya dari beberapa tahun yang lalu, cuma kayaknya memang gak serelevan itu untuk kayak iya ternyata zodiak gue ganti nih sekarang. Gak seru banget ini gue ganti zodiak. Kamu ganti user yang jadinya ya kan? Lagi itu Sagittarius di lo tuh gak ada. Lagi jadi 37. Buat apa gitu? Sebenarnya juga mungkin orang sudah udah terbiasa dengan sebuah hal yang familiar, jadi berita-berita kayak gitu tuh kayak ya udah ganti, terus kenapa gue gak mau ganti anyway gitu. Apalagi orang-orang yang ini satu hal yang memang aku suka lihat dari beberapa orang yang memang sangat-sangat mendalami zodiak gitu, bukan ahli astrologi tapi kayak orang-orang sangat mendalami zodiak. Terkadang mereka terlalu terpaku sama apa yang tertulis tentang mereka based on zodiak mereka, terus menjadikan karakteristik mereka based on si zodiak itu tersebut. Ada yang kayak sorry deh kalau gue anaknya keras kepala, gue kan Libra gitu, atau sorry deh gue anaknya perasa banget, gue kan Cancer gitu. Yang itu approach lo aja sama itu sendiri gimana gitu kan. Jadi ya kalau dari aku sendiri, aku sangat antusias untuk membicarakan hal-hal soal zodiak, tapi aku tidak akan based on penilaianku tidak akan based on zodiak mereka anyway. Cuma kayak Gemini ini ada hal-hal yang memang kayak nature mereka tuh pasti aku akan tetap lihat dari zodiaknya gitu. Bukan karena aku terlalu percaya, tapi lebih ke kayak silver lining apa yang bisa aku ambil untuk kayak mencoba mengenal mereka gitu di awal. Apalagi aku nggak pernah ketemu orangnya atau gimana, terus kayak Gemini ya, Scorpio nih harus gini nih. Kalau sama Virgo tuh mungkin bisa ngobrolnya kayak gini nih gitu loh. Bukan kayak Virgo nih pasti gini gitu. Tapi most of the time semua soal ramalan zodiak itu proven banget loh. Kayak misalnya lo apa sih? Taurus ya? Pasti gak suka dikejar-kejar cowok deh. Benar ya gitu deh. Terus gue kayak
kok gitu ya, tapi maksudnya itu sih yang kayak omong orang-orang bilang dia gak into zodiac atau nggak terlalu percaya atau gimana. Cuman when it comes to like the fact dari and zodiac, mereka kayak ya juga sih, bagus juga sih. Sometimes kamu juga nggak bisa melupakan basic nature manusia. Semua manusia tuh pasti beda-beda, tapi mereka pasti punya basic nature-nya. Kadang hate or miss aja. Contoh misalnya Kayak misalnya Sagittarius tuh friendly-nya mampus, terus karismatik, semua orang tuh suka mau berteman, tapi kayak either people loves you so much or hate you so much, there's no in between. Itu sebenarnya kan itu kan sebenarnya hal-hal yang memang sebenarnya bisa diaplikasikan ke orang manapun gitu, tapi memang ada faktor-faktor pendukung lain yang membentuk kayak Sagittarius itu selain friendly, dia orangnya juga adventurous atau apalah, atau kayak Gemini itu people pleaser, tapi ya udah semua tuh it's all about facade aja. Ada basic nature sebagai human yang makanya kenapa ketika kita ngomongin zodiak, iya juga karena yang Relevan banget, relate banget gitu. Karena itu tadi setiap manusia tuh beda-beda, tapi kita punya basic nature sebagai manusia gitu. Kayak misalnya friendly gitu. Emang manusia punya basic nature untuk friendly ke manusia lainnya atau jadi musuh manusia lainnya, makanya ada kayak gitu-gitu ya. Masuk mulai di Instagram, Kak, aku cewek Virgo, aku lagi deket sama cowok Gemini, itu gimana Kak? Cewek Virgo tuh gimana cowok Gemini? Cewek Virgo kan basicnya Virgo adalah orang yang sangat-sangat logis, terus lebih word over everything lah, lebih kayak semua hal yang pasti, semua di plan dari A sampai Z. Untuk even mau ngedate aja, kita besok ke cafe ini, terus habis dari cafe ini kita foto box di sini, terus habis foto box kita ke sini. Sedangkan Gemini tuh ya kayak oke, I know. Tapi sometimes Gemini akan kayak bisa nggak ya kesana, enak nggak ya kesana, sebelum nggak ya gitu. Karena dari beberapa Gemini yang aku kenal, mereka cukup indecisive dan mereka nggak tahu maunya mereka itu apa. Itu kenapa mereka suka people pleasing, karena biar orang aja yang ambil keputusan, jangan gue. Jadi kayak ayo kita pergi ke sana, ayo. Tapi ntar kalau dibalikin kayak ayo kita pergi nih, kamu rekomendasiin apa? Nggak tahu, kamu maunya kemana, kamu maunya makan apa gitu. Mungkin kamu maksudnya teman-teman Gemini saya suka bingung ya itu dalam memberikan solusi yang tepat teman-temannya yang teman-teman aku ada dia Gemini, dia kalau kayak bingung gitu, dia nggak bisa ngasih keputusan yang tepat gitu, kayak semua ininya tuh kayak sama kita gitu. Kalau sekalinya dia mau bikin keputusan blunder. Tempat saya lah. Siapa? Ada. Kan hampir semua teman kamu aku kenal. Ada. Siapa? Ben. Oke. Bentar nih. Kak, ini ada yang nanya lagi nih. Ini lucu karena kalau setiap aku nyebutin satu horoskop, kamu nyebutin satu stereotip mereka. Boleh. Tapi ini yang aku tahu aja ya. Tahu aja ya. Zodiak pertama adalah Aries, benar ya sih? Ini zodiak pertama Aries ya, nggak usah kayak. Aku lupa lagi. Kalau nggak salah sih. Karena again aku cuma zodiak enjoyer ya, Oke. bukan ahli. Aries. Aries ya. Aries prone to insecurities. Gimana maksudnya? Mereka gampang banget insecure for no reasons aja. Is that why Aries orangnya suka tergesa-gesa, suka terburu-buru dalam menanggapi sesuatu gitu?
kemungkinan iya, tapi lebih kayak mungkin karena kalau buru-buru itu dia lebih kayak gue harus ngapain nih, ya udah apa yang terjadi di kepala gue udah spontan aja. Bener-bener. Habis Aries kita punya apa sih? Taurus dia dream oriented banget. Maksudnya gimana? Jadi apa yang dia pengenin harus di mana pun caranya harus. Cuma balik lagi karena mereka logikanya jalan banget. Jadi kayak oke, gue harus secara efisien dan secara tekun Right. menjalani sesuatu agar apa yang gue inginkan tuh tercapai. Tapi karena unrealistic expectation of themselves, mereka tuh jadi suka yang kayak kok gue kayaknya kurang ya, kok gue kayaknya nggak cukup nih untuk ini. Oke, wow. With Taurus berarti ada Gemini. Tapi Dari Gemini yang saya kenal bertahun-tahun, so indecisive satu. Mereka kadang nggak tahu maunya apa atau nggak tahu maunya siapa. Karena Gemini juga dikenal sebagai orang yang sangat-sangat sangat-sangat menarik in any way. Karena itu tadi mereka people please, mereka kayak bisa. betul. Saya sebenarnya 2 orang nih. Saya dua orang. Makanya kenapa lambangnya itu ya? Kalau gambar di muka. Kapa 2 muka, 2 wajah. Terus. Jadi karena mereka itu orang yang memang cukup pintar menyembunyikan banyak hal untuk, jadi they mirror themselves to someone else gitu loh. Kayak misalkan nih kamu bilang ke aku gitu, aku suka banget nih musik rock gitu. Gemini misalnya kayak, oh iya aku tuh suka juga musik A, B, C, D. Oke. That's how they do it. Makanya Sebenarnya sama kayak kita Sagittarius, sedangkan kita sama Gemini itu sister sign. sister side. Jadi sebenarnya nature karakternya tuh mirip gitu. Oke. Wow, itu kenapa banyak orang yang mungkin sakit hati ya? Bisa tersakiti kuragis kata Gemini. Karena merasa anjing lihat pisan sama kamu. Padahal mah ya dia nggak tahu juga dia ngapain gitu ya. Oke. Habis Gemini ada Cancer. Cancer tuh perasa banget. Tapi dari beberapa Cancer yang aku kenal, Cancer itu bukan tipikal yang kayak love bombing gitu kayak I love you so much, I want to marry you, bla 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 bla. Tapi lebih kayak kalau mereka sedih, mereka rasain banget sedih. Kalau mereka senang, mereka rasain banget. Jadi lebih ke kayak mereka tuh intens aja merasakan apapun yang mereka rasain. Jadi somehow kalau kita salah penuturan, kita salah kayak ngasih tahu persepsi kita ke mereka gitu. There are times mereka yang kayak anjir lo gitu sih sama gue, lo jahat banget sih sama gue. Ada kayak gitu. Tapi kalau kamu mau curhat sama Cancer, mereka tuh bakalan dengerin banget karena mereka tuh akan kayak gue jadi gitu tuh ya kalau gue jadi Diko gitu. Karena mereka memang intense feeler aja, mereka merasakan semua hal yang dirasakan itu secara intens. Iya. Aku bisa relate banget soalnya aku ada yang Cancer dulu. Ambil ya. Oh bukan Cancer itu guys, jadi dark ya. Itu bener loh. Cancer, tapi aku mungkin dapat Cancernya dia hubungannya bisa dikatakan ada toxic mungkin kalau bahasa Jakarta di sekarang gitu. Tapi ketika ngomongin kayak gini, iya juga sih karena dia mungkin feel too much gitu sehingga menjadikan hubungannya in a bit toxic dalam hal yang nggak baik lah gitu. Feel too much and not enough at the same time. Ya. Jadi misalkan dia lagi sedih banget, tapi kamu merasa kayak kan itu hal kecil, kenapa kamu ngerasain sedih sampai segitunya? Kamu tuh nggak. Iya, gue ada kayak gitu. Ditambah lagi aku seorang Sagittarius mungkin kalau stereotipnya
Oh, pengennya lifeless, adventure, maunya freedom. Nah, kakak mau cewek Cancer, ini ada capek. Nah, sebenarnya cewek Cancer people ya, yang kayak gitu ya, yang terdengarnya tuh feel too much, oversensitive about everything gitu, they feel a lot like this. So you can make it, you can masuk dia kan. Sama Scorpio. enggak, karena kalau Scorpio sama Cancer tuh abis sih. In a way, Kenapa? Scorpio tuh sangat-sangat orangnya sangat-sangat tegas, terus sangat-sangat yang kayak ya you in or you out. Sedangkan Cancer tuh bukan tipikal yang bisa di-push. Oke. Jadi yang bisa calming ya. Mungkin bisa siapa? Aku nggak terlalu paham ya sama pairing-pairingnya gitu, tapi kalau dilihat dari karakteristiknya mungkin bisa sama Virgo atau Aquarius. Ngilingin pot. Karena mereka sangat-sangat logical dan bisa kayak oh menurut gue nih gitu, kalau lagi sedih banget gak apa-apa dirasain, cuma gitu loh. Sama gitu. Habis Cancer ada Leo. Katanya zodiak favorit warga ya. Emang iya? Zodiak favorit warga di Panjang mungkin ya soal Planet Mars. iya. Karena Leo tuh cukup narsis ya, switch up-nya gitu. It's all about me. Iya. Kalau Ternyata jiwa pemimpinnya tuh Leo. iya, karena it's all about them, the credits are for them gitu. Jadi kalau gue bisa ngelit lo, terus kayak dalam hal yang gue lead ini semua benar, kan the credits goes to me. Betul. Mau itu. All about them ya. Makanya Leo cocok banget jadi artis. Oh iya, narsis. Terus aku juga pernah dekat sama beberapa Leo yang dimana kayak gue tahu gue cakep. Iya. Jadi kayak kalau lo nggak sama gue ya your loss. Ya, I like you but it's your loss kalau lo nggak sama gue karena gue cakep. Tapi gue kayak keren gitu. Oke. Total chat banget ya Leo ini ya. Habis Leo itu ada Virgo. Virgo workaholic abis karena they love to organize things, they love to plan things. Jadi kayak kalau bisa kerjaan tahun depan yang belum keluar bisa dikerjain. Virgo. Kalau soal Virgo, temen gue ada yang Virgo dan dia baperan. Apa sebenarnya baperan tuh sebenarnya ya basic human nature aja ya atau apa gitu? Mungkin karena hal yang mudah mereka plan, hal yang mudah mereka organize tidak terjadi. Yes, bener. Wah iya lagi temenku yang Virgo ini tuh dia kalau suka sama cowok, dia tuh udah kasih tahu gue bakal kesini, gue bakal sini, dan gue targetin bulan depan belum jadi ya, nggak jadi, pasti kan planningnya ya. Iya. Bener. Habis Virgo itu dia berada Libra ya. Libra apalagi laki-laki. Yeah. Mereka itu cukup semena-mena ya ternyata gitu. Aku nggak terlalu banyak cerita soal Libra karena mamaku tuh dulu Libra. Mamaku tuh Libra, terus kayak mamaku tuh orang yang lumayan if it's not my way, it's no way gitu. Terus juga lebih ke kayak ya gue mau melakukan A, B, C, D ya akan gue lakuin. Yeah. Lo suka atau enggak ya terserah. Again, my way or no way. Apalagi ya cowok tuh udah egonya gede banget. Terus hal-hal kayak yang tadi aku bilang my way or no way itu on top of their chart. Kalau itu terus juga yang tadi aku bilang sama mereka
cukup memelihara inner childnya mereka ya. Jadi kayak ya childish in a way, tapi they're very fun to hang out with. Mereka tuh sangat menyenangkan untuk nongkrong, berteman, menyenangkan banget karena mereka kayak they know how to have fun. Tapi untuk hal-hal yang lebih prinsipal, well mungkin butuh waktu. Butuh waktu lebih dan energi lebih untuk handle mereka aja. Deep down. Next ada Scorpio. Wah, Hihi. ini nggak tahu ya apa. Kalau dibaca-baca itu Scorpio salah satu zodiak yang paling dihindari. Why? Asal ya gambar kalah dengki ya. Scorpio kenapa ya? Racun. Kamu kalau lihat orang naik motor Scorpio aja nggak mau. Alert kan pasti kayak Scorpio nih lebaran nih. Scorpio lagi gitu. It applies across things yang gak cuma zodiak doang, berarti bahkan sampai motor juga. Betul. Bahkan Apakah ini pecinta motor lama atau cepet ya? bahkan di Mesir itu ya, kalau kita baca sejarah ya, yang menghancurkan Mesir itu adalah Scorpion King. Lo tau filmnya? Scorpion King. Winthrop Johnson. Johnson lagi bukan Johnson. Winthrop Johnson, Scorpion King. Scorpio juga sebenarnya dengar sih mirip Leo ya, good in bed. Nggak tahu nih, nggak tahu. Iya Raymond. Asli. Iya, serang. Tuh, I like the confidence, I betul banget. Enggak, tapi tapi pede. Ya, sebenarnya harus baik. Tapi sebenarnya mereka tuh banyak menyembunyikan sesuatu. Scorpio itu equivalent sama bawang sebenarnya. Wow. They have millions layer yang kayak ya gue maunya lo tahu apa yang gue pengen lo tahu. Bisa jadi kayak kamu temenan sama Scorpio yang sama nih, kamu sama Bendek temenan sama Scorpio yang sama. Kalian temenannya sama-sama lama, sama-sama deket, sama-sama lama, tapi belum tentu hal-hal yang kamu tahu Ben juga tahu, dan belum tentu hal-hal yang Ben tahu kau karena itu balik lagi, I want you to know what I want you to know. Okay. Good at keeping secret there. Not necessarily secret sih, tapi kayak themselves here. Mereka sangat peduli dengan gimana mereka present themselves untuk orang lain, tapi berbeda-beda orang pun akan beda juga sebenarnya kalau ada yang kayak di stereotype cewek Scorpio itu sudah dinamik sebagai emo atau gimana gitu, gothic dan segala macam. Itu mungkin bisa dikatakan sebenarnya mereka mau tapi ide mereka asli ya. Ini mereka kitty banget sebenarnya. Bener bisa. Habis Scorpio ini everyone loves this zodiac, ada Sagittarius. Ada kita, Sagittarius nih ada di your favorite friend is a Sagittarius. Your favorite friend is a Sagittarius, but eventually your favorite boyfriend or girlfriend. Why? Karena kita friends untuk semua orang. Bener. Damn, that's wrong. Itu benar banget lagi. Itu hal paling benar. Permasalahan terbesar di hubungan seorang Sagittarius adalah kecemburuan. Bener. Kamu deh, waktu masih punya pacar nih, cowoknya itu siapa? Aku. Iya, benar. Cemburu banget. Aku waktu masih punya pacar, cowoknya itu siapa? Kamu. Iya benar. Kita adalah itu kenapa kita susah banget dapat pacar yang benar ya? Iya, cemburu. Karena nature kita adventurous juga, orang-orang deketin kita for another adventure. Bener, kayak cowok seru nih diajak ngapain? Tentu. Oh iya. We know how to have fun, tapi kayak at the same time kadang kita butuh sesuatu yang konkret juga nih. Cuma it takes us years to actually found someone yang bisa, oh I don't think I need another adventure here. Tapi biasanya
berakhir dengan kurang baik. Contohnya hubungan terakhir kita. Berdua udah punya hubungan yang ini. Padahal kalau dipikir apa minus ya? Kurangnya kita. Kalau kita nggak ada. Adil pernah ngaturet gini. Sagittarius biggest love and biggest enemy are Sagittarius. Iya. Why? Karena Sagittarius bisa jadi orang yang paling ngerti tentang Sagittarius. Tapi Sagittarius itu sendiri bisa jadi orang yang paling menghancurkan Sagittarius. Karena at the end of the day, they understand each other so well. They know how to make them feel good. They know how to make them feel a living hell. Yes. Karena Sagittarius apa? Gaslighting, Manipulative in a way. Karena mereka tahu gimana caranya mengkomunikasikan banyak hal. Dan gimana caranya nge-twist itu jadi sesuatu yang ya udah apa yang gue mau. Oke, wah. Itu kenapa Sagittarius biasanya sangat apa yang beruntung di kerjaan. Why? Karena kita bisa sweet talk through it. Ntar lagi ya. Kayak misalkan nih, kami baru mau cabut nih, misalkan dari studio kecil, jangan cabut. Jadi, terus kamu bilang kayak, oh iya, aku tuh aku develop studio kreatif, bla 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 segala macam. Kamu bisa ngejual itu tanpa kamu harus kasih tahu bahwa oh ternyata aku juga nggak perform banget sih sebenarnya. Iya. Oke. Iya bener. Tapi itu juga hal yang baik, tapi hal yang buruk juga. Karena pasti at the end of the day pasti ada orang yang kayak nggak mungkin kehidupan pekerjaanmu semua segitu gitu kan. Yang harus dilakukan adalah gimana kita tahu caranya menahan porsi-porsi tersebut. Kayak kita bisa jadi orang paling jujur sedunia sebagai Sagittarius, tapi kita bisa jadi pembohong paling hebat. Itu setuju banget sih. Dan itu sometimes mengeringkan gitu. Bener. Karena aku tahu kamu pasti punya pengalaman ini juga. Kamu pasti pernah kehilangan satu orang cuma karena kamu jujur sama dia. Yes, udah tahu ya. Iya kan? Itu yang sering terjadi di hubungan Sagittarius, entah itu percintaan, entah itu pertemanan, entah itu pekerjaan gitu. Hal-hal kayak gitu tuh sering banget terjadi. Karena kamu terlalu jujur atau kamu udah bodo amat sampai kayak semua kayak kamu bohongin aja udah gitu. Bener. Kita pernah kehilangan suatu karena kita terlalu jujur, dan kita sering mendapatkan sesuatu karena kita too good at lying. Yeah. Aku nggak mau ngebahas soal kayak karena gue Sagittarius gue bakal ngebahas gue tuh zodiak yang paling oke apa segala macam, walaupun nature kita tuh sebenarnya obnoxious, somong dikit gitu loh, kayak ya gue tahu I'm good at what thing. I know sometimes I feel like I'm better than anyone else. Kamu nggak pernah mikir. Sering. Tapi ya there are downside from our zodiac juga sebenarnya ya. Dan itu kebanyakan permasalahan kita tuh kalau di percintaan adalah rasa cemburu, either pasangan kita ke kita atau kayak kita ke pasangan kita, karena kita bukan tipikal kayak mau bagi-bagi in a way. Walaupun itu mereka udah sahabat atau pasti tetap kayak salah. Harusnya tidak terjadi. Dan Sagittarius paling menurutku ya, dari beberapa Sagittarius yang aku kenal, dari beberapa Sagittarius yang aku dekat, kami pun intuisi kita tuh gede banget. Kayak 90, mungkin 80-90% intuisi kita tuh pasti benar. Benar. Gak setuju. Ingat krisis kamu yang waktu kamu baru dekat,
Aku udah bilang nama. Iya. Jadi buat yang nggak tahu, Adel dulu saya pernah dekat sama seorang. Terus Adel bilang, jangan deh, kayaknya nggak benar nih. Saya nggak dengerin karena ya oke, saya terima pendapatnya, cuman kayaknya mungkin waktu itu mikir pakai tiket ya. Jadi tetap saya jadian, pacaran, dan di ujungnya diselingkuhin juga. Jadi terus dia cuma bisa bilang, apa aku bilang kan? Kayak gitu. Next, Capricorn. Capricorn. Ada yang bilang hard worker. Apa nyambungnya? Kalau dari aku sendiri, Capricorn itu adalah orang yang paling sulit ditebak. Mereka tuh kayak play with their own games, gimana kayak don't tell them your next move gitu. Iya. Terus. Kalau pengalaman aku pernah dekat sama satu Capricorn. Yang itu udah ya kayak lumayan dekat banget, kayak setiap hari kita berkabar. Dia beberapa kali datengin aku, beberapa kali kita ketemuan di luar segala macam, terus tiba-tiba hilang kayak iya aku lagi sibuk banget nih, kayak oh oke, gitu. Aku nggak melihat itu sebagai sesuatu hal yang ghosting udah tinggi. Sampai aku ketemu lagi sama dia di salah satu bar di Jakarta nih, salah satu bar. Gimana kita cuma yang kayak Del, tos-tosan. Gebetan apa yang tos-tosan? Like there's nothing happened between us. Yes. Tos-tosan, terus tiba-tiba di belakang dia lagi gandeng sama teman. Yeah. Oh. Tell me my next move. Don't tell them my next move gitu. Jadi menurutku satu hal yang hampir semua Capricorn punya ini adalah unpredictable. Great. Next ada Aquarius. Aquarius, Why people say like they are the real Adam? mereka brutally honest, bahkan melebihi Sagittarius. Mereka terlalu logis, bahkan melebihi Virgo dari Taurus. Dan mereka orangnya tipikal yang kayak ya udah, I don't give a fuck. If I like you, then I like you. If I'm not, then I'm not. Ya udah gitu. Kayak aku punya satu sahabat Aquarius yang dimana misalkan aku curhat nih kayak udah nih sedih banget nih si A gini gitu. Oh damn man, that sucks, but well yeah, it's life. Udah gitu doang. Terus kayak ya lo apa kayak support lo kayak ya what do you want me to do? No, iya sih. Yeah. Terus kayak misalkan waktu itu Beda kayak kalau cerita ke Sagittarius ya kayak ayo kita nongkrong, ayo kita keluar, aku di mana sekarang? Aku samperin sekarang gitu ya. ayo kita keluar kota bareng ngawain gitu. Tapi kalau sama Aquarius tuh kayak misalnya gue sedih banget, gue kayak pengen kayak gitu. Dijawabnya gitu, well Matt, dying di ibu kota mahal banget lagi, kayak lo yakin nih? Itu jawabannya gitu. Aku kayak But sometimes you get the Aquarius job. ya, karena sometimes Aquarius is the only person who can knock some sense into your head. No bullshit. No bullshit. Kita jujur, Sagittarius itu jujur banget, tapi kayak sometimes Sagittarius itu punya senses dimana kayaknya kalau gue jujur sekarang nih bukan waktu yang tepat deh. Tapi buat Aquarius, anytime is a good time. Anytime is the right time to be brutally honest with us. Now the last sign. Pisces. Pisces always been the most aku selalu menghindari Pisces karena Apa lagi? Kenapa ya? Aku punya intuisi kayak Pisces pasti dia tuh air. sampai aku bahkan nggak pernah mau cari tahu soal Pisces. Oke. Iya. Dulu aku pernah pacaran sama Pisces sih. Aku pernah pacaran sama Pisces di mana kita kan orangnya sangat-sangat terbuka sama pasangan gue, kayak hal sekecil kayak aku lagi pakai
kolor warna hitam gitu. Hal-hal sekecil itu aja biasanya kita cerita. Betul. Jadi ada di satu waktu, lebih kayak mereka nggak mau repot aja sih. Ada di satu waktu di mana aku waktu itu LDM sama mantanku yang Pisces ini, beda benua. Waktu itu aku lagi curhat, aku tuh lagi sedih banget, keluarga aku tuh bla 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 bla. Itu kan sebenarnya secara logis aja gitu ya. Lo sama gue pacaran, ya orang pertama yang bakal gue curhatin ya lo gitu kan. Tapi udah aku cerita gitu kan, waktu itu aku tetap banget ceritanya via chat. Terus dia balas, ya udah, kelarin aja dulu masalahnya, kan balik lagi ke kamu kalau udah kelar masalah. Soalnya saat ini aku lagi nggak ada compassion buat kamu, aku lagi nggak ada keinginan untuk ngurusin kamu aja. Iya. Dan itu dia bilang kayak gitu di saat aku lagi yang kayak sedih banget nih, gitu. Tapi kalau kita balikin kayak gitu, mereka tuh pasti akan mengungkit hal-hal lain kayak misalkan gue tuh bela-belain ya balik dari negara A buat ketemu lo puluhan juta tuh kayak nggak ada yang butuh lagi. Ya lo yang pengen balik lagi pengen tetap gue gitu, gue harus apa gitu. Mereka tuh tipikal kayak gitu. Jadi they try to gaslight you even though they know that kita manipulate better gitu. Jadi sebenarnya clash banget. Sama ada satu permasalahan yang lucu banget waktu itu. Jadi setelah kita putus, kita tuh masih nongkrong bareng, kita masih punya satu circle yang sama. Bukan kayak nongkrong bareng yang kayak tiap hari ketemu gitu, tapi biasanya tempat tinggalnya dia itu dijadiin tempat nongkrong kita. Terus sekali, 2 kali ke sana, 3 kali ke sana. Terus beberapa kali setelahnya aku tahu nih anak-anak lain pada ngumpul di sana, tapi aku nggak pernah diajak. Aku sebagai orang yang kayak into nongkrong banget gitu, aku nanya tuh, kenapa sih kalian tuh kalau kesana nggak pernah ngajak gue? Kenapa? Ada apa nih? Gitu. Awalnya teman-temanku ya kayak nggak apa-apa, kita waktu itu dadakan aja. Waktu itu lagi ada deadline deh kayaknya. Waktu itu kayaknya lo lagi sibuk banget deh. Sampai akhirnya aku menggunakan jurus manipulasi ini yang sebenarnya tidak boleh dilakukan untuk mengorek informasi. Kenapa sih gak mau nih gue main sama kalian atau gimana gitu. Ternyata si Pisces ini ngerasa dia gak bisa jadi alpha di rumahnya sendiri kalau dia ada aku. Terus aku tanya dong, alasannya apa? Kenapa emang dia punya rumah dia alpha dong di rumahnya sendiri, gimana pun itu gitu. Terus ternyata alasannya adalah saat lagi pada nongkrong, semua orang tuh ngerasa lebih pengen ngobrol sama aku dibanding sama dia. Wah, Iya betul. sesimpel itu permasalahannya. Aku kan nggak bisa gitu loh, kalau misalkan lagi ada orang bareng sama aku tuh di rumah dia, terus aku ngomong kayak, ya ngobrol sama gue dulu dong, ngobrol sama dia aja udah. Ya gitu. Jadi bukannya aku nggak mau berteman sama Pisces, cuma ya biasanya kalau aku kenalan sama Pisces aku langsung punya boundaries sendiri aja. Betul. Oke. Ya kita berdua punya satu masalah. Kalau kamu gimana? Mantan akhir saya Pisces juga, jadi cuman harus dikasih kredit bahwa Pisces itu adalah gebetan yang sangat mantap. Karena apa? Pisces itu mungkin air ya, nyatu air ya. Mereka tuh bisa ngikutin banget buat umur ya. Berarti mereka reflecting kita malah sampai kayak jadi kita nih kita tahu. Tapi kadang mereka juga memadamkan kita gitu loh. Kayak enggak kamu gak salah enggak. Jadi kalau kami fire sign mungkin Then another fire sign. ya then another fire sign. Kayak make the best couple out of fire people. Iya, I guess. Pasti. Ya cuman ya intinya bener yang kamu bilang itu sih, kayak we still their spotlight sampai akhirnya kayak
udah bisa nih gue tahu. Banyak yang bilang aku, kamu, kita mungkin a lot of Sagittarians out there kayak itu alasan. Padahal ya udah kayak kalau orang-orang tahu kita gitu, bahkan sometimes apa yang kita lakukan ke gebetan-gebetan kita itu adalah hal yang udah biasa kita lakukan ke teman-teman kita. Kayak misalnya orang-orang ngerasa kayak, ih suka banget ya kalau misalnya kita habis jalan bareng terus ditanyain, terus dibilang kayak, kabarin ya kalau udah nyampe rumah. That's what we always do to our friends. Tapi kadang mereka pikirnya kayak, sweetheart banget gitu, sampai diperhatiin ke hal-hal kecil. Atau bahkan ada satu hal yang selalu aku lakuin ke siapapun yang nginep di tempatku, mau cewek mau cowok, pasti aku melakukan hal ini. Biasanya aku kayak kalau udah tidur tuh, udah mulai mau tidur, biasanya aku puk-puk gitu loh. Terus orang-orang tuh yang kayak, hah, baper banget begini. Padahal kayak ya aku melakukan itu karena emang itu habitku aja udah gitu. Bukan kayak, oh you're special for me, gitu. I would do such thing to you to make you attracted to me. Emang kita attracted itu. Banyak banget ya yang salah menghargai kebaikan Sagittarius, dan banyak juga yang menjadikan kita susah dapat kasih karena Sagittarius. Karena itu kita susah dapat pacar yang bener aja. Karena Giliran kita nggak mau datang. Karena sejujurnya kita tuh flirty banget, kita affectionate, kita aci banget. Tapi kalau sama orang yang kita suka, gak bakal berani. Kita gak bakal berani. Sesimpel kayak kita kayak halo gitu, gak bakal berani. Iya bener. Setuju. Jadi sometimes what we do to you, it's the opposite. Apa ya? Sebenarnya opposite behavior gitu. Semakin kita mudah kayak peluk kalian, semakin kita mudah kayak flirty ke kalian, sebenarnya itu means we don't like you guys. means that we're not that interested. Yes. Kecuali kalau emang biasanya kita di awal kita tuh pasti kayak kalau kita tertarik nih di awal tuh pasti kita kayak jangan pegang-pegang deh. And avoiding eye contact. Exactly. Kan? Hari ini cuaca. Tapi kalau udah kena banget nih, wah semua love language pasti bakal kita lakuin. Mau apa ada? Act of service kita lakukan, words of affirmation kita lakukan, quality time kita lakukan, gift giving kita lakukan, physical touch Gak usah ditanya. gak usah ditanya. Sagittarius yang kesakta ke forum start. Gak aja ya kayaknya. Gimana? Oke. Wah, gak berasa, udah sejam lebih kita ngobrol sama Adele, aka Sagittarius Dealer. Del, apa Instagramnya, TikToknya, Twitternya? Instagram sama TikToknya sama Sagittarius Dealer _T. Gas, ini gak banget yang ngobrol sama kita kalau udah ngomongin zodiak. Atau hal yang relate sama kita, pasti kita pengen ngobrol lebih panjang banget ya. Ini udah sejam lebih dan takutnya kalian untuk kelamaan. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas cowok-cowok sih, ya, atau mungkin red flag atau jasa lifestyle sama angle dari berikutnya. Jangan lupa untuk saksikan terus Studio Kecil Podcast di channelnya Studio Kecil. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Ini kan ngomongin kak zodiak yang baik untuk menanam umbi-umbian ya apa gitu. Mungkin bisa di komentar Adele bakal tidak bisa dijawab di kolom komentarnya ya. Dan sampai jumpa lagi di Studio Kecil Podcast berikutnya. Bye bye.